Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frank Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait inovasi pembelajaran yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana pengembangan media inovasi pembelajaran yang saya kembangkan yaitu berbasis multimedia PowerPoint dengan judul pengembangan media PowerPoint berbasis Discovery Learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Oke, langsung saja kita mulai untuk merujuk kepada flowchart atau peta konsepnya. Untuk flowchart pada materi pembelajaran biologi tentang perubahan atau pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, penjelasan mengenai multimedia yang digunakan. Yang kedua, terkait kompetensi inti atau kompetensi dasar. Selanjutnya yang ketiga ada inti materi. Yang keempat terakhir ada tahapan evaluasi. Selain flowchart yang saya gunakan, ada juga storyboard yang menjelaskan akan pentingnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dataran tinggi ataupun yang berada di dataran rendah, karena mengingat akan dampak bahayanya apabila terjadi perubahan lingkungan, maka lingkungan harus selalu terjaga dalam keadaan stabil. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama tentang multimedia pendukung pembelajaran. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa. Media bisa membantu mengurangi kepasifan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan oleh seorang guru adalah Microsoft PowerPoint atau biasa kita kenal dengan istilah PPT. Microsoft PowerPoint sendiri merupakan sebuah software presentasi untuk menyampaikan atau menjelaskan ide-ide, laporan atau informasi kepada siswa secara audiovisual, sehingga siswa dapat menyerap informasi dengan melihat, mendengar, dan merespon untuk bisa lebih aktif di dalam kelas. Misalnya dengan bertanya maupun menanggapi dari pertanyaan siswa lainnya. Selanjutnya terkait kebutuhan PowerPoint yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar. Menggunakan PowerPoint atau PPT dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena PowerPoint memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, penyajian menarik karena ada perpaduan warna, huruf, dan animasi yang tersedia. Yang kedua, lebih memacu siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan yang diajarkan. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Yang kelima, dapat dipakai secara berulang-ulang. Media pembelajaran PowerPoint atau PPT dapat lebih baik jika dikomunikasikan dengan model pembelajaran Discovery Learning, di mana media PowerPoint atau PPT yang dikomunikasikan dengan model pembelajaran Discovery Learning dapat membuat siswa belajar secara aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri sehingga membuat siswa mampu meningkatkan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai dasar untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dari hasil pengolahan tafsiran yang telah dirumuskan. Berikutnya terkait tahapan atau sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning dimulai dari pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Keempat ada pengolahan data. Kelima ada pembuktian atau verifikasi. Dan keenam yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Selanjutnya mengenai kaitannya dengan KD atau kompetensi dasar perubahan lingkungan. Permasalahan yang sering terjadi pada siswa SMA bahwa proses pembelajaran biologi dirasa belum mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang berorientasi pada keterampilan HOTS dan literasi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan literasi sains peserta didik perlu diukur dan ditingkatkan, khususnya pada KD 3.11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, dan juga KD 4.11 yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Diharapkan
Dengan adanya literacy science yang dipadukan dengan media PowerPoint dan juga menggunakan metode discovery learning, kemampuan serta hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Selanjutnya mengenai pengembangan media PowerPoint harus memenuhi syarat kriteria kelayakan agar nantinya dapat dipakai pada proses pembelajaran. Salah satu kriterianya adalah tampilan dan konten yang baik sehingga dapat menarik perhatian bagi siswa SMA. Kemudian syarat selanjutnya yaitu mudah dalam penggunaan dan dapat menyampaikan pesan dengan baik serta materinya disusun secara ringkas namun mudah dipahami oleh siswa SMA. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui kelayakan pengembangan dari media PowerPoint atau PPT dengan modal pembelajaran discovery learning. Selain syarat kelayakan yang harus ada pada PowerPoint, mengenai materi pencemaran lingkungan sesuai dengan flowchart yang sudah saya buat di awal, bahwasannya literasi sains siswa sangat berpengaruh terhadap materi yang akan ditampilkan siswa dalam PowerPoint yang akan dikembangkan. Terdapat beberapa pokok pembahasan yang harus siswa cantumkan ke dalam PowerPoint pada materi perubahan lingkungan, di mana intinya yaitu ada 6 bahasan utama terkait pencemaran lingkungan, jenisnya, kemudian ada limbah, kemudian mengenai pencegahan, penyebab, dan terakhir yaitu mengenai parameter. Untuk bahasan pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan dengan baik dan juga terperinci terkait pencemaran lingkungan. Selanjutnya, mengenai macam ataupun jenis dari perubahan lingkungan, siswa juga mampu mencantumkan berbagai macam jenis pencemaran di lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Konten yang selanjutnya yaitu berupa limbah, di mana isi dari limbah ini terdapat ada limbah organik dan juga limbah anorganik. Yang selanjutnya terkait pencegahan. Pencegahan ini harus memuat 3 pencegahan utama, yaitu pencegahan secara administratif, pencegahan secara teknologis, dan juga pencegahan secara edukatif. Bahasan yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan ini. Yang pertama merupakan penyebab dari alam, sementara yang kedua ada penyebab dari ulah tangan manusia. Bahasan yang terakhir yang harus siswa cantumkan ke dalam media PowerPoint yang digunakan yaitu bahasan mengenai parameter. Parameter sendiri terbagi menjadi beberapa parameter. Yang pertama ada parameter kimia, parameter biologi, parameter fisik, parameter biokimia, dan juga parameter alami. Setelah materi terjelaskan secara sempurna ke dalam PowerPoint yang digunakan oleh siswa, selanjutnya akan dilakukan tahap evaluasi. Untuk metode penelitian yang digunakan mengacu pada model pengembangan dari Tasmer 1993 mengenai evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah produk. Adapun model penelitian pengembangan versi Tasmer ini memfokuskan pada 2 tahap, yaitu preliminary dan formative evaluation. Tahap formative evaluation meliputi self-evaluation, prototyping, kemudian field test. Pada penelitian kali ini, produk dikembangkan atau media PowerPoint hanya sampai tahap small group atau uji kelompok kecil. Hal tersebut dikarenakan peneliti menganggap bahwa pada langkah tersebut penelitian telah dapat menunjukkan jawaban, yaitu kelayakan dari produk yang dikembangkan. Kegiatan penilaian media PowerPoint diawali dengan memberikan perangkat media PowerPoint beserta lembar validitas kepada validator. Validator yang memvalidasi media PowerPoint terdiri dari validator media, validator materi, dan juga validator pengguna. Kemudian setelah diperoleh hasil penilaian kelayakan dari validator, media PowerPoint diuji coba ke siswa melalui tahap one-to-one dan small group. Hasil uji coba tersebut terdiri dari penilaian kelompok kecil, siswa yang belum mempelajari materi pencemaran lingkungan, dan penilaian siswa yang sudah mempelajari materi tersebut. Mengenai tahap akhir dalam penelitian pengembangan ini adalah tahap uji coba small group, bertujuan untuk memperoleh kelayakan dari media PowerPoint yang dikembangkan dengan melibatkan siswa yang lebih banyak. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir bisa kita tarik kesimpulan mengenai media
PowerPoint yang dikembangkan dan dikomunikasikan dengan model Discovery Learning menunjukkan kelayakan untuk digunakan, tetapi masih terdapat tahap yang dilakukan yang belum dilakukan, yaitu tahap field test. Maka media PowerPoint yang dikomunikasikan dengan model Discovery Learning perlu dilakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui efektivitas penggunaan media sehingga dapat menyempurnakan tahap pengembangan media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.